Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat dari kelas 4 Zaid dan kelas 4 Khalid. Ustazah doakan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin. Ya, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah, sehingga hari ini kita masih bisa menikmati keindahan di pagi hari. Kemudian kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Hari ini kita belajar matematika. Oh ya, ada sebuah quotes atau yang berbunyi, belajar matematika itu seperti sungai Nil, dimulai dari yang kecil namun berakhir di kemegahan. Masya Allah. Ya, pekan kemarin kita sudah menyelesaikan bab 2. Jadi hari ini matematikanya masuk ke bab 3, yaitu KPK dan FPB. Kalian bisa buka buku tebal matematika halaman 42. Siapkan juga alat tulisnya ya. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kenapa kita harus mempelajari KPK? Apa manfaatnya? Jadi, KPK itu dapat digunakan untuk mengatur memancarnya air pada air mancur. Pengaturan tersebut menyebabkan air mancur seolah-olah menari mengikuti irama musik. Itu baru salah satu contoh manfaat dari penerapan KPK. Selanjutnya, FPB atau faktor persekutuan terbesar. Apa manfaat dari mempelajari FPB? Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kamu menemukan kasus seperti berikut ini. Kamu mempunyai jeruk dan apel yang berbeda jumlahnya. Contoh, ada 12 jeruk dan 16 apel. Terus kamu ingin memasukkannya ke dalam beberapa kantong plastik. Setiap kantong harus berisi apel dan jeruk yang jumlahnya sama banyak. Nah, cara penentuannya itu bisa menggunakan FPB. Nah, di awal tadi sudah disebutkan bahwa KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi sebelumnya kita pelajari dulu ya bagaimana cara menentukan kelipatan. Caranya adalah lakukan perkalian secara berurutan. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan bilangan kelipatan 3. Penyelesaiannya, lakukan perkalian berurutan, dimulai dari 1 dikali 3, karena soalnya kelipatan 3 ya, 1 kali 3 sama dengan 3. Berurutan, 2 kali 3 hasilnya 6. Berikutnya 3 kali 3 hasilnya 9. 4 kali 3 hasilnya 12. Begitu seterusnya, bisa kalian teruskan berurutan. 5 kali 3 sama dengan 15, 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Masih membahas kelipatan ya, ini ada contoh soal yang lain. Tentukan 5 bilangan kelipatan 2 yang pertama. Jadi di soal ini diminta 5 bilangan dari kelipatan 2 yang pertama. Jadi nanti kalian lakukan perkalian
dari 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, sampai 5 kali 5. Berikut penyelesaiannya. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan berapa? Ya, 6. 4 kali 2 sama dengan 8. 5 kali 2 sama dengan 10. Sampai sini ya, karena perintah soalnya hanya tentukan 5 bilangan. Jadi jawabannya 5 bilangan kelipatan 2 yang pertama adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Gimana? Sudah paham? Sip. Anak-anak kelas 4 Zaid dan 4 Khalid masih fokus kan? Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu faktor bilangan. Cara mengerjakannya ada 2 cara. Cara pertama, carilah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi kita lakukan pembagian ya. Kita coba ke contoh soal. Tentukan faktor dari 8. Penyelesaiannya adalah, pertama, kita bagi dulu 8 dibagi 1, hasilnya 8. Kemudian 8 dibagi 2, hasilnya 4. 8 bagi 2 hasilnya 4, tanpa ada sisa. Kalau 8 dibagi 3, habis atau ada sisanya? Ya, masih ada sisanya. Jadi kita tidak tulis. Selanjutnya, 8 dibagi 4, berapa hasilnya? Ya, 2, tanpa ada sisa. Jadi habis, dan kita tulis. Kalau 8 dibagi 5, habis atau ada sisanya? Ya, ada sisanya, jadi tidak kita tulis. 8 bagi 6 juga ada sisanya. 8 bagi 7 masih ada sisa. Tidak ditulis. Kalau 8 dibagi 8, hasilnya 1, habis tidak bersisa. Jadi, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Kalian bisa perhatikan ini ya, bilangan pembaginya. Cara kedua untuk menentukan faktor bilangan adalah buatlah tabel perkalian. Kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan faktor dari 12. Penyelesaiannya berikut ini. Dengan tabel perkalian. 1 dikali berapa supaya hasilnya 12? Ya, 1 dikali 12. Jadi pasangannya 1 dengan 12. Ditulis di sebelahnya. 2 dikali berapa yang hasilnya 12? Ya, dikali 6. 2 dikali 6 hasilnya 12. 3 dikali berapa yang menghasilkan 12? Ya, dikali 4. Ditulis berdampingan. 3 dikali 4. Selanjutnya 4 dikali berapa yang hasilnya 12? Oke, betul. 4 kali 3 hasilnya 12. Kalau 5 dikali berapa ya yang menghasilkan 12? Tapi bilangannya tidak boleh menggunakan koma. Harus bilangan bulat. Nggak ada ya kalau 5. Selanjutnya 6 dikali berapa biar hasilnya 12? Ya, 6 kali 2. Karena sebelumnya sudah ada 2 kali 6, maka cukup ditulis sekali saja. 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2 ya, hasilnya 12. Cukup ditulis sekali. Kemudian kalau 7, apakah bisa dikali dengan bilangan bulat yang hasilnya 12? Tidak bisa. Kalau 12 dikali berapa biar hasilnya 12? Ya, 12 dikali 1. Karena sebelumnya sudah ada 1 kali 12, maka tidak perlu ditulis lagi.
Jadi ketika menentukan faktor bilangan melalui tabel perkalian, kalian perlu menentukan pasangan bilangannya ya. 1 tadi pasangannya dengan 12, 2 dengan 6, 3 dikali dengan 4 biar hasilnya 12. Oleh karena itu faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalian pahami dulu ya. Kalian bisa menjeda atau mempause video ini untuk dipahami dahulu. Oke, kita lanjutkan, yaitu kelipatan persekutuan. Kalau tadi hanya kelipatan, sekarang kelipatan persekutuan. Cara mengerjakannya adalah mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli secara berurutan. Kemudian tentukan kelipatan yang sama. Nah, ciri-ciri dari soalnya ada 2 bilangan. Tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Kalau sebelumnya kan hanya dimunculkan 1 bilangan ya. Kalau pada soal kelipatan persekutuan ada 2 bilangan. Di sini contohnya kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Nanti cara menjawabnya adalah tentukan dahulu kelipatan dari 4, lalu kelipatan dari 6. Kelipatan dari 4 sama dengan cara sebelumnya. Perkalian berurutan. 1 kali 4 sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 4 sama dengan 12. 4 kali 4 hasilnya 16. Dan seterusnya. Kalian bisa pahami. Selanjutnya mencari kelipatan dari 6. 1 kali 6, 6. 2 kali 6 hasilnya 12. Berurutan lagi. 3 kali 6, 18. 4 kali 6, 24. Begitu seterusnya. Maksudnya titik-titik yang ada di layar itu adalah dan seterusnya ya. Jadi kelipatannya tidak hanya sampai 30, nanti ada bilangan lagi seterusnya. Nah, setelah itu kalian cari bilangan yang ada di kelipatan 4 dan ada di kelipatan 6. Cari bilangan yang sama. Bilangan berapakah itu? Ya, 12, 24, dan 36. Jadi bilangan tersebut ada baik di kelipatan 4 dan kelipatan 6. Bilangan prima. Kalian pasti sudah pernah mendengar bilangan prima. Ya, Ustazah ingatkan, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima itu berapa saja ya? 2. 2 itu hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri atau 2. 2 bagi 1 hasilnya 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. 3. 3 hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. 3 hanya bisa dibagi 1 dan 3 dibagi 3. 3 itu tidak bisa dibagi 2 ya. Kalaupun bisa dibagi 2 nanti ada sisanya. Kemudian contohnya ada 5. 5 hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi 5 hanya bisa dibagi 1, hasilnya 5. 5 dibagi bilangan itu sendiri atau 5 hasilnya 1. Kalau 5 mau dibagi 2 nanti ada sisanya. Jadi nggak bisa. 7 juga sama, hanya bisa dibagi 1 dan 7. Selanjutnya ada 11.
13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Jika sebelumnya sudah membahas faktor bilangan, sekarang yang kita bahas faktorisasi prima. Bagaimana caranya ya? Simak penjelasan berikutnya ya. Cara untuk menentukan faktorisasi prima adalah buatlah pohon faktor dahulu. Lalu tulislah bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Pohon faktor bentuknya seperti apa ya? Kita coba ke contoh soal. Nah, tentukan faktorisasi prima dari 40 dan 60. Kita mulai dari yang 40 dahulu. Karena namanya faktorisasi prima, jadi kita mulai dengan membagi bilangan tersebut pakai bilangan prima. Tadi sudah dijelaskan bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. 40 kita bagi 2, hasilnya 20. Dibagi lagi dengan bilangan prima, yaitu 2, hasilnya 10. Dibagi dengan 2, hasilnya 5. Kemudian 60. Dibuat pohon faktor lagi. 60 dibagi bilangan prima, yaitu 2, hasilnya 30. 30 dibagi 2, hasilnya 15. 15 dibagi bilangan prima 2 tidak bisa ya, karena masih ada sisanya. Jadi 15 kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Hasilnya adalah 5. Nah, setelah membuat pohon faktor dan sudah sampai bilangan prima terkecil, kita tulis faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima nanti itu bentuknya berupa perkalian bilangan prima. Kamu perhatikan, kalau faktorisasi prima dari 40 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. Ya, jadi yang 20 dan 10 tidak ditulis ya, karena itu bukan bilangan prima. Selanjutnya, faktorisasi prima dari 60. Apakah kalian bisa menjawabnya? Jawabannya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Oke, untuk 30, 15 tidak ditulis ya, karena bukan bilangan prima. Silahkan kalian pahami dulu caranya. Ya, demikian tadi adalah pembahasan matematika bab 3. Kita sudah belajar kelipatan dan faktor bilangan, kelipatan dan faktor persekutuan, dan juga yang terakhir belajar mengenai bilangan prima serta faktorisasi prima. Alhamdulillahirrabbilalamin, kalian semua sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menyimak video ini. Oh iya, karena kalian masih belajar di rumah, kemudian kalau di rumah belajarnya masih didampingi sama orang tua ataupun kakak, kalian yang nurut ya. Ya, di rumah tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga sholat 5 waktunya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.